Sebelum masuk perguruan tinggi, seorang siswa sekolah menengah biasa pergi untuk merayakan dan mabuk. Ketika dia bangun, dia menemukan dirinya berada di dunia yang sama sekali berbeda. Ada sekte besar, ujian masuk sekte yang semakin dekat, perkampungan kumuh tempat pemilik sebelumnya tinggal, dan kenangan bersama tentang seorang gadis muda yang hilang bab 1 kehidupan kedua di samping kolam pembersih pedang. Nama, Kaisar Tertinggi Pedang Penulis, Luan Si Kuangdao. Plus matikan mengatur ulang. Apakah aku benar-benar melakukan perjalanan melintasi waktu dan merasuki tubuh seseorang dengan nama dan penampilan yang sama? Selama lebih dari 2 jam, Ding Hao hanya duduk di dekat air mancur pembersih pedang, memandangi pedang hitam yang lelah dan berkarat di tangannya serta bayangan tampannya di dalam air. Bagaimanapun, dia masih sulit dipercaya. Dia ingat dengan jelas bahwa tadi malam, dia sedang makan malam perpisahan dengan teman-temannya, membayangkan kehidupan mereka di kampus dan saling mendoakan semoga sukses. Mereka bersemangat dan mabuk. Namun, ketika dia membuka matanya dan mendapatkan kembali ketenangannya, dia mendapati dirinya berada di dunia yang benar-benar aneh ini. Bingung untuk waktu yang lama, Ding Hao harus menghadapi kebenaran dan meyakinkan dirinya sendiri untuk menerima kenyataan bahwa dia telah melakukan perjalanan melintasi waktu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, selain nostalgia akan kehidupan sebelumnya, dia merasakan sensasi yang tak terlukiskan, seolah-olah dia memiliki kesempatan kedua dalam hidup. Menjaga ketenangannya yang bahkan menurutnya sulit dipercaya, Ding Hao dengan jujur menerima dunia baru ini dan kehidupan barunya. Mungkin karena semangat petualang yang pantang menyerah di tulangnya. Selama lebih dari 2 jam, dia telah mengambil ingatan dari tubuh barunya dan belajar banyak hal. Ini adalah dunia bernama Tanah Tanpa Batas yang penuh dengan sekte, di mana hanya sekte kuat yang bertahan, manusia dan monster menjalankan dunia ini bersama-sama. Sekte pencari ilmu pedang yang dia ikuti adalah sekte ilmu pedang kelas 8 yang berbasis di salah satu dari 16 provinsi, Provinsi Salju, di bagian utara Tanah Tanpa Batas yang terpencil. Sekte pencari ilmu pedang adalah salah satu sekte yang diperintah oleh manusia dari 1 akademi, 2 desa, 3 sekte, dan 3 klan di Provinsi Salju. Itu telah menempati area yang luas di Gunung Pencari Ilmu Pedang dan memiliki banyak murid, termasuk master kungfu dan para jenius berbakat, selama lebih dari 1.500 tahun sejak didirikan. Sebagai sekte terkemuka, penting untuk membangun citra yang baik di kalangan komunitas kungfu. Namun, ahli yang cekatan pun tetaplah manusia dan perlu makan dan minum, sehingga diperlukan sanitasi. Ketika para praktisi kungfu yang bangga tidak repot-repot menyapu kamar mereka, sebuah departemen pendukung yang terorganisir muncul secara alami. Ding Hao bukanlah murid dari sekte pencari ilmu pedang. Dia bekerja untuk departemen pendukung. Lebih khusus lagi, dia adalah seorang anak laki-laki pelayan yang menyapu jalan di pegunungan setiap hari. Ketika dia mendapatkan kembali ingatannya tentang kehidupan ini, aneh bahwa ingatan sebelum dia berumur 10 tahun tidak ada. Dia tidak tahu siapa orang tuanya, atau bagaimana dia muncul di Gunung Pencari Ilmu Pedang. Satu-satunya keluarga yang dia ingat adalah adik perempuannya yang saat itu berusia di bawah 5 tahun. Saat itu mereka sendirian. Di musim dingin ketika dia berumur 11 tahun, Ding Hao sedang keluar menjalankan tugasnya, seseorang melihat seorang wanita misterius dan kuat berbaju putih membawanya pergi. Sejak itu, adik perempuannya hilang. Jadi, sejak dia berumur 11 tahun, Ding Hao telah hidup sendiri. Di dunia yang penuh dengan pakar yang disegani, setiap remaja bermimpi menjadi kuat, Ding Hao tidak terkecuali. Terlebih lagi, dia ingin meninggalkan sekte pencari ilmu pedang untuk menemukan saudara perempuannya yang hilang di hutan belantara yang dipenuhi monster. Dia harus kuat. Namun, dia tidak memiliki bakat kungfu yang tinggi dan memiliki meridian yang tipis. Dia tidak cepat dan tidak berbakat. Sejak dia berusia 10 tahun, dia telah menghadiri tes masuk sekte ke sekte pencari ilmu pedang setiap tahun. Dia telah mengikuti 4 tes ketika dia mencapai usia 14 tahun. Namun, dia telah gagal dalam ujian utama yang dapat memasukkan namanya ke dalam daftar tunggu sekte pencari ilmu pedang sebanyak 4 kali. Menurut ingatan yang dia dapatkan, sekte pencari ilmu pedang akan menerima murid baru tahun ini dalam waktu setengah bulan. Ding Hao juga belajar dari ingatannya bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Berdasarkan praktiknya, sekte pencari ilmu pedang tidak menerima murid baru yang berusia di atas 14 tahun. Di dunia ini,
Ada pendapat yang kuat, jika seseorang gagal dalam ujian utama sebelum dia berusia 15 tahun, dia hanya akan terbukti tidak berbakat dan tidak cocok untuk seni bela diri, dan dia mungkin juga menjadi pria normal. Sial, jadi aku hanya punya waktu setengah bulan untuk mempersiapkan ujiannya. Mengingat hal ini, Ding Hao tidak dapat menahan perasaan terdesak waktu. Kutu buku terlahir ini dengan cepat menyesuaikan diri dengan dunia baru. Setelah melakukan perjalanan melintasi waktu ke dunia fantasi yang penuh dengan monster dan ahli seni bela diri, dia harus menjadi master kungfu yang berkuasa, jika tidak, dia hanya bisa didorong ke belakang, diinjak-injak dan diabaikan. Betapa konyol dan sia-sianya dia jika dia tidak bisa mengendalikan takdirnya. Ding Hao lebih memilih bunuh diri untuk memulai kembali hidupnya daripada berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Saat dia memikirkannya, Ding Hao merasa lebih terdesak waktu. Dia tahu dia harus melakukan sesuatu sekarang. Lalu, dia bangkit. Berdiri di dekat kolam pembersih pedang, dia merenung sejenak dan menutup matanya. Dia menggali ingatannya tentang ilmu pedang dalam upaya menemukan petunjuk tentang cara memperkuat dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan sepertinya ada sesuatu yang menyadarinya. Dia membuat pedang panjang berkarat di tangannya bergetar dan menusuk ke depan, dia menampilkan gaya ilmu pedang dengan terampil. Selama 14 tahun terakhir, meskipun dia hanyalah seorang pelayan laki-laki, dia telah mempelajari beberapa gaya dasar ilmu pedang sebagai anggota asosiasi dari Sekte Pencari Ilmu Pedang dalam menjalankan tugasnya. Itulah sebabnya dia menampilkan gaya itu dari ingatannya dengan terampil seolah-olah dia telah mempraktikkannya berkali-kali. Perangkat dasar ilmu pedang pertahanan diri memiliki 16 gaya, anak manapun di Sekte Pencari Ilmu Pedang bisa melakukannya. Meskipun 12 gaya sebelumnya biasa-biasa saja, 4 gaya terakhir sangat cerdik, yaitu pemecah cahaya, pemotongan es, pengadukan awan, dan pengejaran angin. Jika seseorang melakukannya berturut-turut, dia akan melepaskan cahaya pedang terang tanpa gangguan yang dapat memblokir lebih dari 10 orang bertubuh besar. Terserap dalam ingatannya tentang gerakan itu, Ding Hao menusuk terus-menerus. Yang mengejutkan, dia segera memasuki kondisi ajaib. Siapapun yang menemukannya sekarang akan menangis tak percaya karena orang paling bodoh yang terkenal di Sekte Pencari Ilmu Pedang tampaknya telah berubah. Ding Hao menampilkan gaya tersebut dengan gerak kaki yang cepat dan menampilkannya dengan halus. Terutama saat melepaskan 4 pukulan terakhir yang cerdik, ia menjadi semakin cepat seiring dengan meningkatnya kelancaran dan konsistensi. Pada akhirnya, pedang berkarat kemerahan itu kabur menjadi bola. Cahaya kabur dan mengepul ke sekeliling tubuhnya dengan agresif. Suara mendesing. Sambil mengeluarkan suara swoosh, Ding Hao menarik kembali pedang berkarat itu. Sedikit kejutan keluar dari wajah tampannya. Aneh. Dari ingatanku, 4 gaya terakhir cukup sulit dan mantan pemilik tubuh gagal menguasainya setelah banyak latihan selama lebih dari 2 tahun. Tapi kenapa aku menganggapnya mudah dan sepertinya bisa melakukan apapun? Gaya yang terlintas dalam pikiranku. Namun segera, Ding Hao membuat pedangnya bergetar lagi dan mempraktikkan set ilmu pedang pertahanan diri dasar. Pedang itu melepaskan cahaya menyilaukan lagi dengan agresif. Terbukti dia tidak sedang membayangkan sesuatu barusan. Kali ini, Ding Hao menampilkan gaya pembelahan cahaya, pemotongan es, pengadukan awan, dan mengejar angin dengan lebih lancar. Gayanya mengalir seperti air raksa saat bergerak. Terlebih lagi, dia bahkan menggandakan kekuatan ilmu pedang. Bilahnya melayang di udara, disertai lampu merah yang tidak terputus. Sekarang dia yakin 100% bahwa dia tidak hanya menguasai 4 gaya tetapi juga memahami keempat gaya tersebut secara menyeluruh. Aneh, apakah aku sudah menjadi jenius melalui perjalanan waktu? Tampaknya itulah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Mungkin kombinasi 2 jiwa dari kehidupan berbeda benar-benar menghasilkan seorang jenius berbakat yang tiada taraf. Ide tersebut membuat Ding Hao lebih percaya diri untuk menghadapi ujian masuk sekte dari Sekte Pencari Ilmu Pedang dalam waktu setengah bulan. Selama dia bisa menjadi anggota penuh dari Sekte Pencari Ilmu Pedang, dia akan mengambil pelajaran profesional dan ilmiah untuk mempelajari semua jenis keterampilan sihir dan seni bela diri. Dia akan selangkah lebih dekat dengan mimpinya mengendalikan nasibnya. Ini masih pagi, Ding Hao memutuskan untuk mengambil kesempatan untuk berlatih ilmu pedang di kolam pembersih pedang. Setelah setengah jam, dia benar-benar terserap dalam keadaan yang menakjubkan. Setelah beberapa pukulan cepat, Ding Hao mengeluarkan banyak panas tubuh. Darahnya mendidih dan mengalir di nadinya seperti sungai.
Pedang itu semakin cepat dan cepat, pada akhirnya, orang-orang biasa tidak mampu mengikuti pergerakan pedang. Ding Hao dan pedangnya seluruhnya diselimuti uap air putih panas yang mengepul, cahaya pedang yang menyilaukan bersinar secara misterius. Dia terus berlatih dalam kondisi ini selama 2 jam penuh. Akhirnya, rasa sakit dan kelelahan yang belum pernah terjadi sebelumnya memperlambatnya. Saat ini, Ding Hao menyadari masalah lain. Orang yang kuat tidak hanya membutuhkan soft power seperti bakat tetapi juga perangkat keras kompetitif seperti fisik yang kuat. Namun, Ding Hao dilahirkan dengan meridian biasa, dan dia membiarkannya menjadi lebih kurus karena dia tidak berlatih kungfu untuk memberi nutrisi pada mereka. Terlebih lagi, dia berusia 14 tahun, dan meridiannya hampir berhenti tumbuh. Saat ini, dia hanya sedikit lebih kuat dari orang normal. Saat dia dalam ayunan penuh saat latihan, dia mengerahkan seluruh kekuatan otot dan tulangnya. Tubuhnya hanya mampu menopangnya untuk beroperasi dalam kondisi seperti itu selama 2 jam. Jika melebihi durasinya, otot-ototnya akan merasakan nyeri yang tak tertahankan. Jika dia melanjutkan, dia mungkin malah terluka. Ini tidak akan berhasil. Meskipun aku berbakat, tubuhku lemah. Aku belum membuka jalan sebelum berumur 14 tahun, aku takut aku akan menapaki jalur kungfu yang sulit, aku mungkin gagal dalam ujian, tes masuk sekte juga. Aku butuh cara untuk membangun tubuhku segera. Dari ingatanku, nutrisi dengan obat-obatan adalah pilihan terbaik, tapi sayangnya, tanah tanpa batas adalah dunia yang penuh keajaiban. Memang benar, ada harta karun alam yang dapat mengubah meridian seseorang dan mengubahnya. Namun, harta karun itu terlalu langka dan terlalu jauh untuk dijangkau oleh orang rendah hati seperti Ding Hao, hanya klan besar unggul yang memiliki akses ke sana. Apakah ada cara lain? Ding Hao mengerutkan kening dan menggali ingatannya lagi. Setelah beberapa saat, matanya bersinar ketika sesuatu terlintas di benaknya. Meski demikian, ia segera memperlihatkan ekspresi ragu-ragu karena ia akan mengambil resiko besar untuk pergi ke sana. Dia bahkan mungkin binasa di sana. Yah, meskipun berbahaya, ini adalah kesempatan terakhirku. Jika aku mati, aku akan telentang, jika aku bertahan, aku akan sejahtera. Peluang muncul dari bahaya, aku akan melakukannya. Berpikir sejenak, Ding Hao mengambil keputusan dengan gigi terkatup. Di kehidupan sebelumnya, dia sering ceroboh. Meskipun dia telah melakukan perjalanan melintasi waktu, dia tetap sama. Saat ini, matahari sedang terbenam di kejauhan. Awan merah darah memberi warna pada daratan. Gerbang sekte pencari ilmu pedang tampak sama megahnya dengan istana surgawi. Orang-orang akan memuji dan terpesona oleh paviliun berhiaskan batu giok yang berdiri terlipat, lorong-lorong berliku-liku di atas air, lapangan latihan yang dikelilingi pepohonan, dan deretan bangunan tempat tinggal. Setelah mengambil keputusan, Ding Hao tiba-tiba merasa santai dan bahkan menemukan pemandangan di bawah gerbang sangat indah. Sudah waktunya, aku harus pulang. Matahari terbenam tampak indah. Ding Hao membawa pedang berkarat di punggungnya dan berjalan di jalur pegunungan. Dia membawa alat penyapu di punggungnya dan merasa ringan. Dia menaiki tangga di belakang prasasti bertuliskan kolam pembersih pedang dan segera mencapai alun-alun ritual depan sekte pencari ilmu pedang. Ding Hao sedang berjalan melewati bangunan kuno, pepohonan tua berwarna hijau tua, patung megah, kuil tinggi, dan atap tinggi. Dia merasa tidak nyata seolah-olah dalam acara TV fantasi ketika dia melewati murid-murid sekte pencari ilmu pedang yang mengenakan gaya antik. Pada saat ini, sekelompok murid sekte pencari ilmu pedang berkumpul di depan papan pengumuman di depan. Mereka berteriak, "Apa yang sebenarnya terjadi?" Mereka terdengar bersemangat. "Kamu tidak tahu, pendekar pedang muda generasi baru dari 9 sekte Provinsi Salju, 4 pendekar pedang hebat Provinsi Salju, bertarung di Frozen Peak untuk memperebutkan gelar pendekar pedang tercepat. Mereka bertarung sengit selama 10 hari 10 malam. Sekarang, akhirnya tibalah hasilnya dan seluruh sekte membicarakannya. Benarkah, saudara kita Guan Feidu disebut pendekar pedang pengejar angin, salah satu dari 4 pendekar pedang terhebat di Provinsi Salju. Kudengar dia adalah ahli 7 lubang, dia bisa mengungguli 3 lainnya, kan? Itu benar. Guan Feidu berbakat dan memiliki tubuh yang bisa membiakkan bibit pedang beku. Dia tak tertandingi dan mengungguli 3 lainnya, tapi apa? Apakah Guan Feidu kalah? Tidak juga. Pada saat itu, Guan Feidu mengalahkan pedang cepat Lei Yin Zhao Wuya dari sekte Lei Yin,
pedang pembersih hati, Ming Fei Fan dari desa pembersih hati, dan bayangan pedang ganda, Feng Taichang dari klan kebangkitan yang bergantung. Dia mendapatkan gelar pendekar pedang nomor 1 dan membuat 3 lainnya menundukkan kepala dan menerima kekalahan. Tapi siapa yang bisa menduga bahwa, segera setelah pertarungan berakhir, seorang remaja tampan berusia 14 tahun berbaju putih muncul. Seorang remaja berbaju putih, baru berusia 14 tahun. Ya, memang benar, anak laki-laki itu benar-benar luar biasa dan mampu. Dia menantang mereka dan mengalahkan Guan Feidu dengan pukulan pertamanya, kemudian, dia mengalahkan keempat pendekar pedang itu secara bersamaan dengan pukulan kedua. Lalu, dia tertawa dan menyelinap. Pergi, tidak mungkin, dia berasal dari sekte mana? Bagaimana dia bisa begitu hebat? Rumor mengatakan bahwa dia mungkin adalah jenius yang baru-baru ini dihebohkan dari sekte nomor 1 di Provinsi Salju, Akademi Ketenangan, Mutianyang. Ding Hao mendengar mereka berdiskusi. Mereka berbicara tentang anekdot yang menggetarkan tentang para master jenius di dunia ini. Sungguh dunia luar biasa yang penuh dengan berbagai kemungkinan. Ding Hao mengepalkan tangannya dan merasa emosional. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa suatu hari dia akan memperoleh keterampilan sihir yang belum pernah ada sebelumnya dan kungfu yang tiada taranya. Dia akan mengalahkan pendekar pedang lain dengan pedangnya sendiri dan mengungguli mereka semua. Tentu saja, dia hanyalah seorang pelayan anak laki-laki yang rendah hati untuk saat ini. Tidak ada yang memperhatikannya. Meninggalkan area pengumuman, Ding Hao segera mencapai bukit di belakang sekte tersebut melalui jalan berkelok-kelok. Dibandingkan dengan bukit depan yang megah seperti negeri dongeng, bukit di belakang sekte tersebut adalah perkampungan kumuh yang kotor dan tidak teratur. Jalan setapak yang kasar dilapisi semak berduri dan ditutupi bebatuan bergerigi seperti tempat tinggal monster. Banyak sekali sampah rumah tangga dari sekte pencari ilmu pedang yang dibuang setiap hari ke tanah yang tertutup bebatuan di sisi lain atau di luar tebing. Sampah yang terakumulasi selama bertahun-tahun akan membusuk dan terfermentasi di bawah sinar matahari dan hujan, sehingga menjadi tempat berkembang biaknya serangga, lalat, dan udara kotor. Udara berbau ikan mati, rasanya seperti berjalan di neraka. Namun, di antara tanah terjal yang mengerikan di belakang sekte tersebut, berdiri deretan gubuk kayu dalam berbagai ukuran seperti yang pernah dia lihat di kehidupan sebelumnya. 2.000 hingga 3.000 orang tinggal di sini. Mantan pemilik tubuhnya, Ding Hao, tinggal di sini dalam kondisi sempit ini. Sepertinya ini adalah perkampungan kumuh dari sekte pencari ilmu pedang. Sial, aku tidak bisa lari dari kekalahan, aku hanya bisa perlahan-lahan naik ke tampuk kekuasaan. Dari ingatan yang diambil Ding Hao, dia tahu bahwa sebagian besar penghuni tempat sampah adalah kelas bawah yang bekerja di departemen pendukung sekte pencari ilmu pedang. Orang-orang ini tidak berlatih kungfu atau memiliki keterampilan tempur, mereka tidak bisa hidup di hutan belantara yang dipenuhi monster. Sebaliknya, mereka menawarkan kerja fisik kepada sekte pencari ilmu pedang sebagai imbalan atas perlindungan dan tinggal di bukit di belakang sekte tersebut. Mereka bukanlah siapa-siapa yang berjuang di dunia yang penuh dengan monster ini. Jalan setapak yang berkelok-kelok dibatasi oleh gubuk jerami yang dibangun di atas dinding batu. Jerami di atap telah berubah menjadi hitam karena sinar matahari dan hujan, menandakan tahun-tahun yang panjang yang telah dilaluinya. Anak-anak yang riang berkeliaran dengan pakaian ulang tahun mereka. Melewati beberapa gubuk, dia bisa mencium bau harum dan melihat asap mengepul. Itu adalah tanda-tanda berharga dari kehidupan yang hidup di komunitas yang sempit ini. Dalam perjalanan pulang, banyak orang menyambutnya dengan hangat. Ada teman yang dibuat oleh mantan pemilik tubuh ini. Dia tersenyum dan membalas semua orang dengan antusias. Segera, melalui jalan sempit, dia tiba di tempat pembuangan sampah di belakang daerah kumuh. Sekitar 3.000 hingga 4.000 meter lebih jauh dari lapangan terdapat jurang maut. Namun, di tepi tempat sampah, yang mengejutkannya, terdapat warna hijau yang menyegarkan. Lusinan bibit hijau berdesir tertiup angin melawan matahari terbenam seperti sekelompok peri menari. 2 gubuk jerami yang kokoh ditata dengan hati-hati dan dikelilingi pagar. Hijau, meskipun halaman kecil adalah tempat yang paling dekat dengan tempat pembuangan sampah di seluruh daerah kumuh, Ding Hao menganggapnya sebagai oasis. Dia sedikit terkejut dan bahkan merasa ceria. Ini adalah rumah Ding Hao. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan memasuki halaman. Lebih dari 20 pot bunga ditempatkan dengan hati-hati di halaman. Itu adalah bunga liar yang paling umum di jalan alun-alun ritual di depan sekte.
Biasanya, mereka tidak mencolok mata dan bahkan akan dicabut hingga menjadi rumput liar, sementara di sini, mereka terlihat cukup menakjubkan. Ding Hao bermain-main dengan tanaman di halaman sebentar dan membuka pintu ke salah satu gubuk. Matahari terbenam memancarkan warnanya melalui jendela, membuat ruangan agak redup. Beberapa perabot ditemukan di dalam rumah. Ada tempat tidur kayu tua yang ditutupi selimut tipis, meja persegi berkaki 3, kompor tanah liat yang terbuat dari batu, wajan hitam, beberapa alat masak sederhana, dan beberapa toples berisi acar sayuran dan daging di dalamnya. Selain itu, beberapa bahan pokok lusuh digantung di dinding. Satu-satunya barang yang berbeda adalah jaket berlapis kapas milik seorang gadis yang digantung di dinding di samping pintu. Jack itu tampak seperti seorang gadis berusia 5 atau 6 tahun. Kainnya tenunan sendiri dan jahitannya rata-rata. Namun, tetap bersih, tidak kotor. Rona merah cerah menghidupkan gubuk kumuh itu. Ketika Ding Hao pertama kali membuka pintu, dia melihat jaket berlapis kapas. Itu adalah adik perempuannya, Ding Keer, yang biasa memakainya sebelum dia dibawa pergi. Dia teringat pada sore bersalju 3 tahun lalu, dia menyelesaikan tugasnya dan kembali ke saudara perempuannya yang menunggunya pulang. Namun, adik perempuannya tidak terlihat. Dia mencari di seluruh daerah kumuh dengan panik. Belakangan, dia mendengar dari banyak saksi bahwa orang misterius dan halus berbaju putih membawanya pergi. Orang itu muncul entah dari mana dan membawa gadis yang menangis, Ding Keer, ketika melewati gubuk jerami. Kemudian, Ding Hao sebelumnya menemukan sebuah catatan yang dia abaikan terukir di tiang kayu gubuk. Gadis itu ditakdirkan untuk menapaki jalanku dan mempelajari jalanku. Mu Huang Tianji dari negeri selatan. Tulisan tangannya rapi dan menyiratkan kekuatan penulis yang luar biasa karena orang normal biasanya merasa linglung setelah melihatnya beberapa saat. Oleh karena itu, banyak masyarakat di daerah kumuh yang berpendapat bahwa kata-kata tersebut ditinggalkan oleh seorang ahli yang tiada taranya. Namun, siapakah Mu Huang Tianji? Tidak ada yang tahu itu. Satu-satunya hal yang mereka tahu adalah tanah selatan itu sangat jauh sekali. Jaraknya sangat jauh sehingga bahkan orang normal pun menghabiskan seluruh hidupnya dengan menunggang kuda dalam perjalanan, dia tidak dapat mencapai sana. Setelah Ding Keer menghilang, Ding Hao sebelumnya menyimpan jaket berlapis kapas merah dan merindukan saudara perempuannya selama 3 tahun. Saat itu, saat melihat jaket merah itu, kenangan membanjiri benaknya seperti ombak laut. Montase kehidupan mereka bersama diputar di kepalanya seperti klip film. Kerinduan yang mengakar menyebar di tulangnya seperti penyakit menular. Kak, kenapa ayah dan ibu sudah tidak menginginkan kita lagi? Kemana mereka pergi? Saudaraku, aku lapar, bisakah kamu membuatkanku semangkuk bubur? Wow, jaket, cantik. Kakak, ini untukku. Terima kasih. Saudaraku, ketika aku besar nanti, aku akan membuatkan makanan enak untukmu setiap hari. Saudaraku, Ding Hao hampir bisa mendengar suaranya yang familiar dan merdu di kepalanya. Dia berdiri di dekat pintu dan membiarkan air matanya mengalir di wajahnya. Saat itu, dia hampir ingin melarikan diri untuk segera mencari adiknya. Dia tidak berniat menangis. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Seluruh jiwanya dipenuhi dengan kesedihan dan desakan yang tak terkendali. Ding Hao tahu bahwa karena kenangan bersama, dia berada di bawah pengaruh kerinduan pemilik sebelumnya terhadap saudara perempuannya yang hilang. Karena gabungan ingatan, Ding Hao dengan lancar beradaptasi dengan tubuh ini dan segala sesuatu di sekitarnya. Yakinlah, aku akan membantumu. Tidak, aku akan membantu kita mendapatkan adik perempuan kita kembali. Ding Hao mengepalkan tinjunya dan bersumpah di dalam hatinya. Setelah berkata demikian, kesedihan dan ingatan adiknya menghilang, bersamaan dengan pukulan terakhir dari perasaan pemilik tubuh ini sebelumnya. Mulai sekarang, hanya ada satu Ding Hao yang melakukan perjalanan waktu ke dunia ini. Ding Hao membuat makan malam sebentar dan mengisi perutnya sebelum membuat rencananya. Dia harus lebih kuat untuk menemukan adiknya, Ding Keer. Di dunia ini, tidak ada harapan lagi menjadi seorang kultivator nakal. Seseorang harus bergabung dengan sekte pencari ilmu pedang untuk melatih keterampilan sihir dan seni bela diri secara sistematis dengan bantuan sumber daya dan pengalaman sekte yang berharga. Dia harus lulus ujian terlebih dahulu untuk bergabung dengan sekte pencari ilmu pedang, dan prioritas utama sekarang adalah membuat kekuatan fisik tubuh ini lebih kuat karena tubuh ini terlalu lemah. Oleh karena itu, dia harus pergi ke tempat yang sangat berbahaya.
Di sana dia bisa mengumpulkan ramuan yang sangat berharga. Dia menemukan beberapa tali dan menggulung beberapa lembar menjadi tali. Ia kemudian mengikatnya menjadi sebuah tali yang menurutnya cukup panjang. Ding Hao mengangguk, melingkarkan tali di bahu kirinya, meletakkan pedang besi berkarat itu di punggungnya, membuka pintu, dan melangkah keluar. Saat itu sudah larut malam. Bulan yang melengkung dan banyak bintang di langit menuangkan sepotong kain kasa perak ke tanah. Inilah keindahan dingin dari kesendirian. Ding Hao menemukan posisinya dan bergegas menuju tepi tebing sampah. Dalam sekejap mata, hutan batu yang menjulang tinggi dan tebing yang dipenuhi udara kotor perlahan-lahan terlihat di bawah sinar bulan yang kabur. Hanya ada 15 hari tersisa sampai ujian masuk sekte pencari ilmu pedang. Bagi Ding Hao, setiap menit berarti. Dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Namun, saat ini hanya ada seseorang yang datang mengganggunya. Ayo, bukankah ini Ding Hao yang memiliki reputasi sebagai babi pencari ilmu pedang? Apa terburu-buru? Apakah kamu akan menggali makanan babi di tempat pembuangan sampah itu lagi? Suara sarkasme yang keras terdengar. Di bawah sinar bulan yang kabur, 4 atau 5 remaja berusia 13 tahun berjalan keluar dari hutan batu miring dengan ekspresi niat buruk dan berhenti di jalan Ding Hao. Ding Hao sebelumnya sering melakukan hal-hal bodoh karena dia terlalu bodoh dan keras kepala. Beberapa pengganggu memberinya julukan, babi pencari ilmu pedang, yang berarti bahwa Ding Hao adalah orang paling bodoh di gunung pencari ilmu pedang. Biasanya, kelompok remaja ini bermalas-malasan dan mencari masalah di perkampungan kumuh. Mereka biasanya mengolok-olok dengan menindas Ding Hao. Terutama sang pemimpin, seorang remaja kekar berkulit gelap. Namanya Zhao Xingcheng. Dia berumur 13 tahun dan berasal dari daerah kumuh ini. Berbeda dengan Ding Hao, orang tua Zhao Xingcheng masih hidup, jadi dia tidak perlu mencari nafkah dengan bekerja bertugas. Bakatnya dalam seni bela diri juga cukup bagus. Dia hampir lulus ujian masuk sekte pencari ilmu pedang. Dia telah berlatih keras selama setahun dan berjanji untuk bergabung dengan sekte pencari ilmu pedang jika dilihat dari dasar-dasarnya. Terlebih lagi, dikatakan bahwa dia beruntung bisa berkenalan dengan murid dari sekte pencari ilmu pedang dan mendapatkan metode kultivasi. Dia membuat kemajuan dengan mempraktikkan metode ini dan menjadi lebih mendominasi. Di usia yang begitu muda, dia kejam dan bertindak kejam di daerah kumuh di belakang gunung, mencari masalah. Tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Di masa lalu, Ding Hao pasti akan menghindarinya jauh-jauh saat melihatnya. Jika dia tidak dapat menghindarinya, dia harus menyedotnya, berhenti di depan mereka dan berperilaku baik. Dia tidak berani melawan jika mereka mengutuk atau memukulinya. Namun, pada titik ini, itu bukanlah jiwa yang sama dalam tubuh yang sama. Ding Hao langsung mengabaikan mereka dan bahkan tidak melihatnya. Dia mempercepat dan berlari dengan liar, melewati 5 orang itu dan terus bergegas ke tebing sampah. Zhao Xingcheng tertegun saat wajahnya berubah dan perasaan jahat melintas. Dia menganggap dirinya sebagai pemimpin remaja di daerah kumuh dan terbiasa diperlakukan seperti raja. Tapi dia tidak pernah menyangka orang idiot ini, yang biasanya sangat takut melihatnya bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas, bisa bertindak begitu berani hari ini. Si idiot itu tidak berlutut di depannya dan bahkan langsung mengabaikannya. Ini sungguh tidak bisa dimaafkan. Zhao Xingcheng mengedipkan mata. 2 remaja di sampingnya tersenyum jahat dan bergegas maju, menarik Ding Hao dari belakang. Salah satu dari mereka, seorang remaja kekar berkulit gelap, menendang kaki Ding Hao dari belakang, menekuk kaki Ding Hao. Persetan, Ding Hao menjadi dingin, memantapkan kakinya, dan mengayunkan bahunya. Ini adalah pengadukan awan, sebuah gerakan tubuh dari ilmu pedang dasar. Ding Hao hampir memainkan gerakan ini secara tidak sadar. Aduh, astaga, adegan yang diharapkan dari menendang Ding Hao dan membuatnya berguling-guling di tanah seperti labu botol yang menggelinding tidak terjadi. Kedua remaja, yang fisiknya jauh lebih kuat dari Ding Hao, mengeluarkan 2 jeritan yang mengerikan. Sebelum mereka mengetahui apa yang terjadi, mereka merasakan kekuatan besar menghantam mereka, membuat lengan mereka sakit saat jatuh ke tanah seperti labu botol yang menggelinding. Terutama remaja yang menendang Ding Hao, ia terjatuh dengan mengenaskan, tergeletak di tanah seperti babi mati dan tidak bisa bangun. Adegan tak terduga ini membuat semua orang tercengang. Kamu bajingan kecil, apakah kamu gila? Beraninya kamu mengalahkan anak buahku. Setelah beberapa saat terkejut,
Zhao Xingcheng merasa malu dan menggeram marah. Dia tampak cemberut ketika kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Dengan peluit angin, dia berlari maju seperti seekor cheetah sambil dengan punggung tangannya menghunus pedang panjangnya di pinggangnya. Dia kemudian mengayunkan pedangnya saat pedang itu berubah menjadi cahaya dingin, menyodorkannya ke lengan Ding Hao. Jurus ini disebut lidah viper, yang dia pelajari dari kenalan barunya, seorang murid dari sekte pencari ilmu pedang. Tindakan ini sangat kejam. Pedang panjang itu luar biasa kejam dan tampak seperti cairan beracun yang menyembur keluar dari ular beludak. Sekali bergerak, pedang itu tidak akan pernah berhenti bergerak. Zhao Xingcheng memutuskan untuk meninggalkan lubang darah di tubuh Ding Hao tidak peduli apapun untuk melampiaskan amarahnya. Ding Hao hanyalah seorang yatim piatu yang ditinggalkan tanpa pengawasan. Dia pantas mati. Hanya karena perselisihan kecil, Zhao Xingcheng menyerang dengan cara yang mematikan. Dia benar-benar kejam. Saat melihat Zhao Xingcheng bergerak, remaja lainnya bersorak keras. Kepindahan Zhao Xingcheng memang sesuatu yang luar biasa karena membuat penonton merinding dari dalam. Kerumunan telah membayangkan Ding Hao berguling-guling di tanah dan memohon belas kasihan. Namun, bentrokan, bentrokan. Ding Hao tidak berbalik, dan 3 garis cahaya merah keluar dari tangannya. Selanjutnya, suara benturan pedang terdengar. Zhao Xingcheng bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia merasa pusing, dan telapak tangannya memanas saat gagang pedang bergetar hebat, membuat jari-jarinya sakit. Kemudian, dia tidak bisa lagi memegang pedangnya karena dia kehilangan kendali dan membiarkannya jatuh ke tanah. Detik berikutnya, pedang besi berkarat ditempelkan di tenggorokan Zhao Xingcheng. Sentuhan dingin dari pedang itu seperti sentuhan dewa kematian, menempel di hatinya, membuatnya berkeringat seperti mimpi buruk. Ding Hao memegang gagang pedang berkarat itu. Jika kamu membuatku kesal lagi, aku akan membunuhmu, kata Ding Hao, kata demi kata. Ding Hao terdengar seolah-olah dia baru saja melarikan diri dari tempat terdalam di neraka karena suaranya membuat tulang punggung Zhao Xingcheng merinding, membuatnya gemetar dalam diam. Rombongan muda Zhao Xingcheng berhenti bersorak. Orang-orang yang kelihatannya tangguh itu semuanya membeku di tempat seperti bebek yang panik sedang diremas lehernya. Kemudian, Ding Hao mencibir dan mencabut pedangnya. Selanjutnya, dia berbalik dan melangkah menuju tebing tempat sekte pencari ilmu pedang membuang limbah mereka setiap hari. Zhao Xingcheng dan rombongannya sangat terkejut hingga mereka membeku di tempat, hanya ketika Ding Hao bertemu dengan cahaya bulan pucat di kejauhan barulah mereka sadar. Dalam keadaan kaget, mereka perlahan-lahan kembali sadar dan kemudian melihat ketakutan di mata satu sama lain. Mereka semua mengingat konflik tersebut seperti mimpi buruk. Sial, bajingan kecil itu. Zhao Xingcheng tersentak dan melotot. Apa yang sudah terjadi? Kapan Ding Hao yang bodoh dan patuh berubah menjadi kejam dan tegas? Itu seperti pria lain. Bagaimana dia bisa menggunakan pedang berkarat yang sudah usang dengan cara yang begitu agresif? Mengingat pukulan yang dimainkan Ding Hao, Zhao Xingcheng tidak bisa menghentikan keringat dinginnya. Rupanya, dia telah memperhatikan, meskipun tanpa segan-segan, babi pencari ilmu pedang, itu membelai lebih cepat dan lebih terampil daripada murid sekte pencari ilmu pedang yang dia kenal. Namun, dia menganggapnya membingungkan, bagaimana bisa? Bagaimana sekarang? Apakah kita akan mengejarnya atau tidak? Salah satu rombongannya mengambil pedang Zhao Xingcheng yang telah dibuang dan bertanya. Kejar dia, kenapa? Bisakah kamu mengalahkannya? Apakah kamu ingin dihancurkan? Zhao Xingcheng merasa kesal. Dia mengambil pedangnya dan memasukkannya kembali ke sarungnya. Nah, apakah kita akan membiarkan dia lolos begitu saja? Tidak akan. Kita akan minta seseorang menanganinya. Apakah dia pikir dia bisa bersembunyi selamanya? Kuharap dia sudah siap sebelum mengambil sikap melawanku. Ayo pergi. Zhao Xingcheng melotot. Meskipun mereka tidak dapat melakukan apapun padanya di siang hari bolong, jika tidak, mereka dapat menghabisinya di tengah malam. Zhao Xingcheng tidak pernah menjadi orang terhormat. Hari ini, Ding Hao mempermalukannya di depan rombongannya. Besok, saatnya Ding Hao menderita 100 kali lebih banyak. Ding Hao kehabisan jangkauan Zhao Xingcheng, dan segera mencapai tujuannya. Itu adalah kemiringan terjal 45 derajat. Setiap hari, sekte pencari ilmu pedang membuang sampah mereka melalui lereng ke jurang tak terduga di bawah tebing. Jurang di bawah tebing disebut jurang besar. Di bawah tebing, kabut hitam bergulung dan angin kencang bertiup.
Lolongan menakutkan bisa terdengar dan bisa menyeret orang masuk. Dikatakan bahwa itu adalah pintu masuk yang menuju ke dunia monster. Sejak didirikan, Sekte Pencari Ilmu Pedang telah tertarik pada jurang maut dan mengirim orang ke sana. Namun, mereka berhenti menjelajahinya setelah seorang Grandmaster hebat, 3 Grandmaster, dan puluhan Master tidak kembali. Belakangan, sekte tersebut melarang siapapun memasuki Grid Abyss untuk mencari apapun. Pada akhirnya, itu menjadi tempat sekte tersebut membuang sampahnya setiap hari. Selama ribuan tahun, sampah yang tak terhitung jumlahnya dibuang di bawah tebing ke dalam jurang besar. Pada akhirnya, bahkan di tepi tebing, tempat itu dipenuhi sampah yang menjadi asam dan terfermentasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mengubah kayu batu di dekatnya menjadi rawa beracun. Banyak orang dari daerah kumuh berkeliaran di sini, menghirup udara beracun dan meninggal. Oleh karena itu, masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh enggan masuk ke sini. Betapapun arogannya para murid Sekte Pencari Ilmu Pedang, mereka tidak mau repot-repot berkeliaran di sini. Di sisi lain, Ding Hao sebelumnya akan datang ke sini setiap malam untuk mencari sesuatu yang berguna. Jika beruntung, dia akan pulang ke rumah dengan membawa beberapa barang berguna. Kemudian, dia menyimpannya sendiri atau langsung menjualnya di pasar. Dia dulunya jujur, berani, dan berani memasuki tempat yang tidak bisa dimasuki orang lain. Pada akhirnya, dia benar-benar menemukan jalan bebas dari udara beracun dan jebakan lain untuk membawanya ke tempat aman di tepi tebing. Itulah sebabnya, sebelum Ding Hao, tidak ada seorang pun yang menemukan bahwa di benjolan di dinding tebing, tumbuh beberapa tanaman herbal tahap ketiga yang berharga, bibit hati naga. Di tempat lain, bibit hati naga ini sudah diambil sejak lama, dan bagaimana dia bisa mendapat kesempatan berada di dekat mereka. Sebenarnya Ding Hao yang sekarang baru menemukan tanaman di bawah tepi tebing 2 hari yang lalu. Jamu tahap ketiga seperti ini adalah obat yang tepat untuk menyehatkan tubuh dan memperluas meridian seseorang. Bersama mereka, dalam 15 hari, Ding Hao dapat memperkuat tubuhnya dan menumbuhkan meridian lemah bawaannya untuk lulus ujian masuk sekte. Disinilah Ding Hao mempertaruhkan harapan terakhirnya. Menurut ingatannya, Ding Hao segera mengambil rute yang sudah dikenalnya menuju tebing. Dia berbaring di tanah dengan hati-hati dan melihat ke bawah tebing. Di bawah tebing, kabut hitam berputar dan angin dingin menderu-deru. 100 meter di bawah tebing, seberkas lampu merah berkelap-kelip di kegelapan. Di sanalah bibit hati naga tumbuh. Ding Hao tersentak. Tempat ini sangat berbahaya. Sesuatu dalam kabut gelap menariknya ke bawah. Sulit baginya untuk memetik tanaman herbal. Meski begitu, dia tidak punya cara lain. Setelah persiapan sederhana, ia menyatukan potongan-potongan tali, mengikat salah satu ujungnya pada batu di tebing, dan melemparkan ujung lainnya ke bawah tebing. Setelah mengukur jarak ke tanaman, dia mencengkeram tali dengan erat dan turun. Kenapa aku turun ke bawah tebing di tengah malam? Aku bahkan tidak punya gesper. Aku akan jadi pai daging jika jatuh. Menuruni tali beberapa meter, Ding Hao merasa sedikit putus asa. Sayangnya ramalannya menjadi kenyataan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, terdengar bunyi sekejap. Tali yang tampak kokoh itu malah putus di tengahnya. Ding Hao sangat ketakutan. Sebelum dia bisa melihat ke atas, dia merasakan gravitasi dan jatuh seperti meteor. Dia seperti bintang jatuh. Sebelum dia sempat bereaksi, Ding Hao terjatuh dan mendarat di gundukan dinding tebing. Dia mengalami pendarahan dan merasakan sakit di tulangnya seolah-olah dia telah dipotong-potong. Saat berikutnya, dia kehilangan kesadaran.